Halo semuanya, di video ini kita akan melanjutkan penjelasan dari normal distribusi bab 5. Nah, untuk video ini kita akan bahas subbab 5.2 yaitu standar normal distribution atau distribusi normal standar. Oke, jadi untuk distribusi normal itu ada dua jenis. Yang pertama disebut sebagai non-standar dan yang kedua sebagai standar normal distribution. Oke, jadi kita lihat dari grafik ini. Untuk distribusi normal non-standar itu dicirikan dengan nilai parameter yaitu rata-rata dan sigma itu tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1 untuk sigma. Kalau dia nilai rata-rata sama dengan 0 dan nilai sigma adalah 1, maka ini disebut sebagai distribusi normal standar. Oke, contoh di sini sebelah kiri rata-ratanya 175, sigmanya 5. Nah, jadi untuk jenis normal distribusi dengan nilai rata-rata bukan 0 dan sigma bukan 1, maka disebut sebagai non-standar. Oke, jadi itulah perbedaan dari distribusi normal non-standar dan yang standar. Nah, semua jenis distribusi normal yang non-standar ini bisa kita rubah menjadi distribusi standar. Nah, kira-kira tujuannya untuk apa? Oke, jadi tujuan utama untuk merubah distribusi non-standar ke distribusi normal standar adalah untuk menstandarisasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah membandingkan semua jenis data yang berdistribusi normal terlepas dari rata-rata dan simpangan baku aslinya. Oke, jadi kalau kita mempunyai dua data populasi yang distribusinya distribusi normal, maka kita bisa membandingkan kedua data tersebut. Oke, nanti akan jelaskan untuk lebih paham melalui contoh soal. Nah, bagaimana cara merubah distribusi yang non-standar ke standar? Nah, caranya dengan merubah nilai semua variabel acak menjadi apa yang disebut sebagai set score atau skor normal standar. Oke, jadi X di sini adalah nilai variabel acak. Jadi kalau kita lihat di slide sebelumnya, nah X itu adalah nilai variabel acak yang ini di subuh horizontal. Nah, oke, untuk Z di sini adalah nilai skor normal standar atau biasa disebut set score. Nah, jadi merubahnya setiap nilai variabel acak yang non standar ini kita kurangkan dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan nilai standar deviasi. Nah, tujuan di sini adalah merubah semua nilai X atau variabel acak X menjadi nilai Z atau skor normal standar. Ya, setelah kita rubah menggunakan persamaan ini, maka rata-rata akan menjadi 0 dan simpangan baku menjadi 1. Itu disebut sebagai standarisasi. Oke, contoh soal di sini. Bandingkan. Nah, kita diminta membandingkan performa seorang siswa yang mendapatkan skor 90 pada ujian matematika. Nah, di mana rata-rata nilai ujian itu adalah 80, kemudian standar deviasinya adalah 10. Nah, ini kita bandingkan dengan performa seorang siswa dalam ujian fisika, dia juga mendapatkan nilai 90. Nah, tapi nilai rata-rata ujian fisika di kelas itu adalah 75 dan standar deviasi adalah 5. Nah, untuk membandingkan dua data ini, di sini pertama kita asumsikan bahwa kedua data ini merupakan atau mengikuti distribusi normal. Nah, jadi untuk membedakan ini kita harus menstandarisasi nilai ujian matematika dan nilai ujian fisika. Nah, cara pertama merubah X menjadi Z score. Jadi X di sini itu adalah nilai ujian yaitu 90 dan 90. Oke, pertama kita rubah nilai ujian matematika. Nah, di sini X 90, rata-rata 80 dan standar deviasi 10. Kita masukkan angka ini ke persamaan X 90, kemudian rata-rata 80 dan sigma adalah 10. Jadi 90 dikurang 80 dibagi 10 nilainya adalah 1. Oke, jadi set score untuk ujian matematika yang mendapatkan nilai 90 itu sama dengan 1. Nah, yang kedua kita lakukan yang sama untuk nilai ujian fisika. Nah, jadi di sini menggunakan persamaan yang sama. X-nya 90, rata-rata di sini 75 dan standar deviasi adalah 5. Oke, jadi di sini 90 kurang 75 bagi 5, 15 bagi 5 hasilnya adalah 3. Nah, jadi set score untuk ujian fisika yang nilainya 90 itu adalah 3. Nah, sekarang kita diminta membandingkan. Kalau lihat di sini nilai set score fisika itu 3 kali dari nilai ujian matematika. Oke, jadi apa arti nilai dari set score sama dengan 3 dan set score sama dengan 1? Nah, karena kita sudah standarisasi, ini kita bisa plot kedua nilai set score di grafik standar normal distribution. Nah, oke, standar normal distribusi ini rata-ratanya 0, simpangan baku adalah 1. Nah, kalau di grafik standar normal distribution ditampilkan di sini. Jadi semua data yang sudah kita standarisasi, maksud saya di sini semua data distribusi normal
yang sudah kita standarisasi itu akan mempunyai bentuk seperti ini ya, bentuk standarnya seperti ini. Nah, jadi rata-ratanya 0, kemudian standar deviasi adalah 1. Oke, kita dapat nilai set score dari matematika itu sama dengan 1. Nah, berarti ini untuk matematika. Oke, nilai set score 1. Kemudian untuk probabilitasnya ada di sini. Kurang lebih ini 0,25. Nah, selanjutnya untuk nilai set score dari ujian fisika yaitu sama dengan 3 ada di sini. Jadi ini adalah 3. Nah, probabilitasnya kurang lebih di sini ya, mungkin 0,01. Oke, jadi di sini kita melihat melalui grafik ini makin jelas set score fisika lebih besar daripada set score matematika. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat nilai probabilitas untuk nilai matematika set score sama dengan 1 di sini atau dalam ujian itu sama dengan nilai 90. Nah, jadi probabilitas set score matematika 1 ini atau 90 itu sama dengan 0,25 setelah kita standarisasi. Nah, sementara untuk ujian fisika, nilai set score-nya itu memiliki probabilitas di sini mungkin 0, saya tulisnya 0,01. Jadi peluang untuk mendapatkan set score 1 di ujian matematika adalah 25%, sementara untuk mendapatkan set score 3 di ujian fisika itu peluangnya adalah 0,01. Oke, jadi kita lihat di sini berdasarkan nilai probabilitas setelah kita bandingkan bahwa dalam ujian matematika untuk mendapatkan nilai 90 peluangnya adalah 25%, sementara untuk mendapatkan nilai 90 dalam ujian fisika itu peluangnya adalah 0,01 atau 1%. Oke, jadi kita lihat di sini nilai 90 di fisika itu lebih superior daripada nilai 90 di ujian matematika. Nah, di sini interpretasi nilai 90 pada ujian matematika berada 1 kali simpangan baku di atas rata-rata. Oke, karena nilainya set sama dengan 1 dan nilai simpangan baku untuk distribusi normal yang sudah standar itu adalah 1. Nah, jadi ini 1 kali dari di atas rata-rata, sementara untuk ujian fisika itu 3 kali dari rata-rata. Jadi dia jauh dari rata-rata dan nilainya tinggi 90. Nah, jadi bisa kita katakan nilai 90 pada ujian fisika itu jarang atau sedikit mahasiswa yang mendapatkannya dibandingkan nilai 90 pada ujian matematika. Nah, dengan merubah nilai X atau variabel acak di sini menjadi nilai set score, nah kita dapat membandingkan dua nilai di sini karena kedua nilai ini diambil dari data yang memiliki distribusi normal. Oke, jadi itu satu syaratnya. Oke, ini interpretasi peluang bisa dilihat juga seperti saya sebutkan tadi. Peluang mendapatkan nilai 90 pada ujian matematika adalah 25%, sementara peluang mendapatkan nilai 90 pada ujian fisika adalah 1%.